terbatas ya, masih banyak kekurangan, tetapi paling tidak memberikan kepastian. Jadi kami mendukung harapan Ibu Bapak untuk menjadi hak milik itu. Cuma ini akan menjadi tanggung jawab dari kita, dari Kementerian ATR BPN untuk memperjuangkan ini bersama-sama dengan Ibu Bapak. Tapi memang ada catatan, ini tidak bisa sendirian, belum tentu juga cepat. Tapi yang jelas ada proses-proses yang harus kita buat Ibu Bapak ketahui juga bagian dari pekerjaan BPN. Selama ini kita kan biasanya nunggu. Jadi kalau Bapak punya kepentingan mesti cari-cari orang BPN. Sekarang kami dituntut juga harus datang ke masyarakat, mencari masalah, mencari solusi. Nah, yang di sini masalahnya kelihatan jelas sekali ya, bahwa Ibu Bapak sudah menggarap sekian puluh tahun. Tadi katanya sudah 3 generasi dari tahun 40. Dan jadi hambatan selama ini karena ini masih punyanya kehutanan gitu. Dan sementara kehutanan sendiri udah tidak jadi hutan. Sawah ini isinya, bukan hutan. Nah, kalau hutan memang hutan. Tapi hutan sebagai hutan tidak langsung memberi manfaat buat masyarakat, itu pasti. Tapi ketika Bapak olah begini, baru hutan ada manfaat. Itulah alasan sejak 2014 Presiden Joko Widodo punya program namanya redistribusi tanah. Redistribusi, jadi dibagi, tanah itu dibagi ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang sudah produktif seperti ini. Kalau ini dulu zaman hutan, manfaat buat warga apa? Kagak ada. Hutan tidak memberikan manfaat buat warga. Mungkin kalau yang dapat konsesi, dia ngambil kayu, setelah itu dia tanam lagi, dia dapat tuh kayunya, dia jual. Warga bekerja aja kepada tukang kayu begitu. Kalau ini jadi sumber pendapatan Ibu Bapak. Walaupun terbatas ya, masih banyak kekurangan, tetapi paling tidak memberikan kepastian. Jadi kami mendukung harapan Ibu Bapak untuk menjadi hak milik itu. Cuma ini akan menjadi tanggung jawab dari kita, dari Kementerian ATR BPN untuk memperjuangkan ini bersama-sama dengan Ibu Bapak. Tapi memang ada catatan, ini tidak bisa sendirian, belum tentu juga cepat. Tapi yang jelas ada proses-proses yang harus kita perjuangkan. Misalnya ini kan karena ini dulunya hutan, berarti status tanahnya masih kawasan hutan, harus dikeluarin dulu misalnya seperti itu. Nah, sekarang sudah ada perhutani, berarti perhutani udah keluar dong Pak ya? Udah APL belum kalau udah di perhutani? Belum ada APL, jadi masih ada PT. Nah, itu berarti aset negara. Perhutani itu kan PT Pak, BUMN ya. Nah, kalau dia masuk aset negara harus ada pelepasan dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, tidak cuma kami doang, dan yang terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada 4 menteri harus terlibat cuma untuk itu. Tapi yang jelas saya merasakan dukungan kuat dari Pemda Bapak, karena tanpa Pemda kita nggak tahu kebutuhan ini. Jadi hatur nuhun buat Pak Sekda dan tim, juga Pak Bupati. Ini memang harus jadi perjuangan kita semua Bapak. Saya melihat langsung, akan jadi catatan, laporan, video tadi udah kelihatan gitu ya. Hampir 200 hektar totalnya, berarti 250 hektar. Mega terasering itu yang begitu-gitu. Ini mega Pak, gede banget, lebih besar dari yang di Bali gitu ya. Itu harusnya memang sudah bisa dipertimbangkan dengan serius. Nah, kita punya peluang, mudah-mudahan di beberapa aturan baru lagi dirancang. Kalau yang memang sudah seperti ini, Presiden ingin dipercepat pelepasannya. Jangan jadi prosedur itu menghambat hak rakyat. Dan ini akan menjadi Ibu Bapak miliki dan bisa diwariskan terus, barangkali buat anak, buat segala macam. Nah, kalau satu orang 1 hektar, anaknya 4, berarti 250 meter doang loh, ntar habis tinggal seperempat ya. Nah, ini mesti dikelola sedemikian rupa supaya terus bertahan jadi sumber pendapatan keluarga. Apakah bentuknya nanti kita tata hak kolektif atau hak pribadi, nanti dilihat ya. Tapi yang jelas pemerintah sangat peduli, pemerintah punya program itu, tapi mohon izin kami dari ATR BPN tidak bisa bekerja sendirian.
kita harus ngajak LHK, harus ngajak Kementerian BUMN, harus ngajak Kementerian Keuangan supaya terlibat ke sini. Yang jelas hari ini mudah-mudahan menjadi tonggak awal gitu, Pak Kades. Mohon terus dukungannya. Kalau kita lupa, Bapak teriak, Pak, Bapak datangin kantor kita, teriakin, ingetin kepala kantor, mana janjimu gitu. Karena yang jadi kebutuhan seperti ini banyak, Bapak. Presiden menargetkan yang seperti ini 4,1 juta hektar seluruh Indonesia. Dan yang baru kita capai baru 5% kurang, Pak. Dari 4,1 berarti sekitar berapa tuh? 200.000 hektar dari 4,1 juta. Nah ini kalau 250 hektar betul-betul bisa dilepas, itu mempercepat target kita. Target Presiden dari 2014 sampai sekarang cuma 5%. Kenapa begitu? Ya karena tadi ada 4 kementerian harus bekerja. Saya udah menyiapkan diri, saya udah ikhlas lah pokoknya selama masih jadi wamen ya, saya akan perjuangkan ini. Mudah-mudahan juga bisa betul-betul menjadi berkah buat ibu bapak semua, tidak cuma yang sekarang tapi ke masa depan. Sukamulya mudah-mudahan bisa menjadi titik awal kita, Pak, memperjuangkan hal seperti ini khususnya di Jawa Barat. Sekali lagi atur nuhun buat ibu bapak semua, buat Pak Sekda, salam buat Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa jumpa, dan saya pikir Pangandaran cuma pantai. Ternyata ada gunungnya dan ada mega sharingnya, dan ini sebuah acara yang istimewa. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.